Adik-adik, berjumpa lagi dengan DNA Kids. Wah, Kak Mong, hari ini sudah siap belum mau ibadah? Sudah dong, karena Kak Wong sangat senang menunggu-nunggu hari ini setiap minggu pagi. Yuk adik-adik, kalau semuanya sudah siap, kita akan beribadah. Shalom Kak Derman. Kak, ayo kita main tebak benda. Shalom Jerry. Ayo, wow, akan seru nih Jerry. Tapi ada peraturannya Kak. Kakak harus tutup mata loh. Oke nih, kakak udah tutup mata nih. Nih, ayo cepet. Aku buka matanya loh. Jangan Kak, nantinya tidak seru. Kakak harus tetap tutup mata. Wah, Kak Durman sama Jerry lagi main ya? Nih, Kak Durman, Kak Debbie bawa sesuatu yang harus Kak Durman juga tebak. Ayo coba tebak apa ini Kak Durman? Apa ya? Kira-kira apa bendanya ini? Adik-adik, tolong bantu Kak Durman untuk menjawabnya. Jangan-jangan bola ya? Nah, sekarang boleh buka mata Kak. Wah! Ternyata adik-adik apel ya. Aduh. Seru juga Kak permainannya. Iya Jerry, permainan ini akan seru kalau orang yang ikut bermain mengikuti peraturannya. Kak Durman tadi kalau kakak buka mata, Iya. maka permainannya jadi nggak seru Kak Durman. Iya Kak Debbie. Tentunya setiap permainan pasti ada peraturan masing-masing. Betul. Begitu juga dengan setiap keluarga pasti punya peraturannya masing-masing. Seperti contoh peraturan di keluarga Yesus adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita mau mulai ibadah kita dengan kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini, buat satu minggu yang kami sudah lewati dengan aktivitas kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau buka hati, buka pikiran untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key, many are the glee. Joy you will receive.
kami untuk mengerti dan mentaati firman-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Waktunya kita untuk firman Tuhan. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Yesus lahir di Betlehem di sebuah kandang binatang karena tidak ada tempat di penginapan baginya. Setelah Yesus lahir, Maria ibunya dan Yusuf suami Maria membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Ada seorang pria bernama Simeon yang mencintai Tuhan. Tuhan telah memberitahu Simeon bahwa dia akan bertemu juru selamat sebelum dia mati. Ketika Maria dan Yusuf tiba di Bait Allah, Simeon ada di sana. Ketika Simeon melihat Yesus, dia menggendongnya dan memberkati dia. Dia tahu bahwa inilah anak yang dijanjikan yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Maria dan Yusuf heran dengan perkataan Simeon. Di Bait Allah ada juga seorang wanita bernama Hana. Ketika dia melihat bayi yang digendong Simeon dan mendengar semua yang dia katakan, dia mengucap syukur kepada Tuhan dan memberitahu semua orang bahwa juru selamat telah datang. Ketika semuanya telah dilakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, Maria dan Yusuf pulang ke Nazaret. Yesus tumbuh dewasa, dia menjadi kuat dan penuh dengan hikmat, dan dia sangat disukai Allah dan orang-orang yang mengenalnya. Setiap tahun, orang tua Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya Yahudi. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika perayaan itu selesai, Maria dan Yusuf kembali ke Nazaret. Dan dalam perjalanan, mereka menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka. Jadi mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Dia. Mereka mencari kemana-mana. Setelah 3 hari, mereka menemukan Dia ada di Bait Allah. Yesus sedang duduk di antara para guru agama. Mereka mendengarkan Dia dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Ketika Maria dan Yusuf menemukan Dia, mereka berkata,
"Mengapa kamu melakukan ini kepada kami? Kami telah mencarimu kemana-mana." Tapi Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi orang tuanya tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Lalu Yesus pergi bersama mereka dan kembali ke Nazaret. Yesus taat kepada papa mamanya dan dia terus bertumbuh semakin bijaksana dan disukai Tuhan dan manusia. Adik-adik, peraturan di keluarga Tuhan Yesus setiap tahun pada saat Paskah mereka harus pergi ke Bait Allah Kak Durman yang ada di Yerusalem. Oh, pada waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun adik-adik, Tuhan Yesus dengan papanya Tuhan Yesus pergi bersama rombongan ke Bait Allah nih Kak Debbie. Iya Kak Durman. Untuk merayakan Paskah. Nah, sehari setelah perayaan Paskah adik-adik, mereka pun pulang kembali bersama rombongannya. Nah, dalam perjalanan, papa mamanya tidak menyangka adik-adik kalau Tuhan Yesus ternyata tidak ada di dalam rombongan tersebut Kak Durman. Wow, kemana dia? Wah, Tuhan Yesus menghilang, Kak. Pasti mama papanya kebingungan ya, Kak. Benar Jerry, mereka menjadi panik dan baru menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam rombongan tersebut. Nah, saat sudah menempuh setengah perjalanan pulang. Wah, jauh banget Wah, Kak Durman, ini mamanya kemana nggak tahu ya. Nah, karena pada saat itu jika pergi ke Bait Allah, biasanya mereka pergi beramai-ramai adik-adik. Tuhan Yesus sudah jauh sekali tertinggal. Lalu bagaimana, Kak? Apakah mama papanya kembali mencari Tuhan Yesus? Karena tidak ada di dalam rombongan Kak Durman, maka mereka segera kembali ke Yerusalem. Apakah Tuhan Yesus dapat ditemukan, Kak? Sesampai kembali papa mamanya di Bait Allah adik-adik, mereka menemukan Tuhan Yesus dan melihat kalau Tuhan Yesus sedang berdiskusi dengan guru-guru ahli agama di Bait Allah adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sedang asik belajar dengan guru-guru, sehingga dia tidak tahu orang tuanya dan rombongan tadi sudah pulang ya, Kak. Benar sekali Jerry, mereka sedang asik berdiskusi tentang Alkitab. Di sana Tuhan Yesus memberi pertanyaan dan juga memberi jawaban mengenai Alkitab Kak Durman. Bahkan guru-guru yang biasanya mengajar pun menjadi terkagum-kagum Kak Durman sama jawaban Tuhan Yesus. Orang tuanya yang melihat itu pun sedang bercampur heran. Mengapa Tuhan Yesus begitu pandai? Padahal orang tuanya pun tidak mengetahui seperti yang Yesus ketahui tentang isi Alkitab. Karena Tuhan Yesus suka membaca firman Tuhan ya, Kak. Wah, Tuhan Yesus pasti betah dan senang sekali berada di Bait Allah bersama guru-guru itu ya, Kak. Betul sekali Jerry. Nah, tapi karena sudah waktunya untuk pulang Kak Durman, papa mamahnya Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus untuk kembali ke Nazaret bersama dengan mereka. Apakah Tuhan Yesus menuruti ajakan papa mamanya untuk pulang, Kak? Kan Tuhan Yesus sedang asik berdiskusi. Walaupun Yesus senang nih Kak Dewi Iya, Kak Durman. berada di Bait Allah, tetapi Yesus mau tetap taat kepada papa mamanya Jerry. Nah, Yesus pun langsung nurut untuk ikut pulang nih Kak Dewi dan tetap membantu papanya bekerja sampai ia besar. Wah, apakah adik-adik mau seperti Tuhan Yesus yang selalu taat kepada papa, kepada mama? Lalu apa ya artinya taat adik-adik? Taat itu mau melakukan apa yang diperintah papa mama dengan senang hati, Kak. Benar sekali Jerry. Nah, kalau papa mama adik-adik di rumah membuat peraturan-peraturan,
apakah Jerry taat atau tidak? Aku taat, Kak. Misalnya, kalau aku sedang asik bermain dan papa mamaku menyuruhku untuk makan, aku harus segera berhenti bermain dan tidak menunda untuk makan. Wah, bagus sekali tuh Jerry. Kita harus taat kepada papa dan mama. Karena Kak Durman, Ya. papa dan mama adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjaga dan mendidik kita nih adik-adik. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh nurut dan taat kepada papa mamanya. Yuk kita nurut dan taat pada papa mama kita. Wow, adik-adik Kak Dewi dan Jerry, kita Iya, Kak sudah Durman. selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk Ayat hafalan. yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yuk adik-adik, sudah mempersiapkan alat aktivitasnya? Karena waktunya aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, yuk kita cek dulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, karton tebal, buffalo warna hijau, merah, dan kuning, gunting, lem tembak, pensil, pen marker, stiker, velcro, lem stick. Nah, bahan-bahannya sudah lengkap. Hari ini kita akan membuat schedule ketaatan selama 1 minggu. Papi Mami potong karton tebal bentuk segi 4 ukuran 24 x 24 cm. Papi Mami, kita mau buat 8 helai potongan. Antara satu dengan yang lain tuh 2 cm. Sekarang kita gunting buffalo warna hijau 2 x 4 cm. Hasilnya seperti ini. Lalu kita buat bentuk segi 4 dari buffalo warna merah ukuran 2 x 2 cm. Kita gunting, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau kasih judul dulu. Adik-adik yang sudah bisa tulis, kita mau kasih judul. Judulnya aktivitas pagi hari. Ambil lem stick, kita oleskan buffalo kuning yang sudah dipotong. Lalu kita tempel ke karton tebalnya seperti ini. Kasih jarak satu dengan yang lainnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian tempel semua ya, sampai 8 buffalo kuningnya melekat dengan rapi. Kita ambil buffalo merah yang sudah dipotong tadi, oleskan dengan lem sticknya, lalu tempel ke bagian kertas yang di sebelah kanan. Kalian lem sampai selesai ya. Potong velcro-nya jadi 8 biji, ukurannya kira-kira 1,5 cm. Panaskan lem tembak. Untuk lem tembak harap dilakukan oleh orang dewasa. Anak-anak tidak boleh menggunakan lem tembak. Taruh lem tembak di sini. Ingat, yang dilekatkan adalah bagian yang lembut. Tunggu sampai mengering. Nah, ini kita udah selesai. Sekarang kita balik. Lalu kita mau oleskan lem tembak kembali. Papi Mami, tolong bantu adik-adik untuk mengelem buffalo warna hijau. Letaknya persis di belakang buffalo merah yang kita tempel. Nah, patokannya seperti ini. Tinggal dilipat. Belakangnya sudah ada lem. Nah, buffalo hijaunya sudah terpasang adik-adik. Sekarang untuk menempelnya, kita harus tempelkan velcro bagian yang tajamnya. Oke? Sekarang masih tetap menggunakan lem tembak. Papi Mami yang mengelemnya ya. Adik-adik, kita mau hiasin bagian kirinya. Kakak menggunakan stiker yang sudah jadi. Kakak tempelkan stiker. Adik-adik bebas menggunakan stiker apa aja ya. Bisa juga dengan pensil warna. Atau Papi Mami bisa bantu hiaskan. Sekarang kita mau tulis aktivitas anak yang dilakukan di pagi hari.
Yang pertama, bangun tidur. Yang kedua, berdoa. Terus, minum susu. Terus, sikat gigi. Lalu anak-anak mandi, pakai baju. Terus, sisir rambut. Lalu, sarapan pagi. Ini aktivitas yang umum dilakukan anak di pagi hari. Kalau ada yang berbeda, silakan ikutin aktivitas papi mami yang seperti biasa. Dikasih tanda dan seperti ini. Tiap malam, ini papi mami akan bukakan velcro-nya seperti ini. Buka semuanya. Nah, papi mami bisa mengawasi anak dari sini. Apakah mereka sudah melakukan kegiatannya atau belum, ya? Jika sudah, minta anak untuk menutupnya seperti ini. Nah, adik-adik selesai aktivitas hari ini. Bagus kan? Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oke, sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, kita akan bermain elang dan anak ayam. Permainan ini minimal dilakukan 3 orang atau lebih. 1 orang menjadi elang, 1 orang menjadi induk ayam, dan yang lainnya menjadi anak ayam. Selama permainan, anak ayam harus mengikuti induk ayam sebagai wujud ketaatan. Nah, jika anak ayam taat, ia pasti aman, terlindung dari serangan elang. Tapi jika dia terlepas dari induknya, elang akan mudah memakannya. Ini juga sama dengan adik-adik. Jika adik-adik taat sama papi mami, maka mereka pasti jadi anak yang berhasil. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan bersukacita. Nah, adik-adik, waktunya kita memberi. Adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya. Selamat memberi adik-adik. Yuk kita berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah online hari ini. Kami ingin memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita dapat memilih melakukan apa yang benar walaupun sulit. Dengar, taat, dan ikuti perintah Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena kami bisa beribadah hari ini. Semoga kami bisa belajar menjadi anak yang taat, terutama taat kepada firman-Mu, ya Tuhan.
kami mau berdoa untuk pemimpin gereja kami, Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Semua kakak-kakak sekolah minggu kami, semoga Engkau selalu jaga mereka. Kami juga mau berdoa untuk presiden kami, Bapak Jokowi, supaya bisa memimpin negara kami dengan baik. Dan kami juga mau mendoakan keluarga dan teman-teman kami, supaya Kau selalu menjaga mereka. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap sekolah adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, diberkati setiap kesehatan adik-adik, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Betul sekali adik-adik. Pokoknya hari ini kita jangan ikuti seperti Kak Debbie ya. Karena tadi Kak Debbie tidak dengar-dengaran apa yang dikatakan mamanya. Karena kita sudah belajar nih hari ini bahwa kita harus selalu taat sama mama papa kita. Yuk adik-adik, kita mau hidup berintegritas dengan cara taat kepada firman Tuhan. Betul sekali. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Happy Sunday. God bless you.